Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya Yohanes Kristo Bilanduru, penyuluh agama Katolik non-PNS, menyampaikan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Semua kita selalu siap sedia menerima kehendak Tuhan apapun bentuknya. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan dan Allah kami, hari ini Engkau mengajarkan kami untuk membuka hati pada firman-Mu. Bimbinglah kami untuk peka dalam tanda-tanda kasih-Mu yang nyata dalam tiap peristiwa hidup kami. Semua kami selalu diajarkan dengan karunia Roh Kudus untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi di dalam hidup. Sebab Tuhanlah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, rekan-rekan penyuluh yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Menyusuri perbatasan antara Galilea dan Samaria, ada sekelompok orang yang sengaja diasingkan oleh kelompok masyarakatnya. Mereka adalah penderita penyakit kusta atau leprah, penyakit yang mengerikan, bagian tubuh terlepas, terkupas, dan menjadi suatu kepercayaan, keyakinan bagi orang di tempat itu sebagai satu kutukan, kesialan bagi kelompok tertentu. Diasingkan, disingkirkan agar tidak menjadi hal yang menjijikkan, menajiskan bagi orang sekitar. Jadi coba kita perhatikan kalau ada orang seperti itu. Mereka sangat menderita, baik secara jasmani, tetapi juga secara psikis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akan tetapi di tempat yang terpencil, jauh, menjadi tempat perjumpaan dalam suatu perjalanan Yesus dengan kelompok orang kusta. Ajaib, mujizat benar terjadi. Tiba-tiba seketika itu juga mereka menjadi sembuh. Yesus sendiri berupaya mencari mereka dengan menempuh perjalanan jauh sampai perbatasan Samaria dan Yudea. Yesus peduli, mengasihi, berupaya menjumpai orang-orang yang dianggap sudah kehilangan harapan. Yesus tahu setiap orang yang menderita dalam kesunyian, kesepian, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar,
bahkan keluarga, orang yang paling dekat meninggalkan kita. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia mencari, menemukan, supaya kita jangan kehilangan harapan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita belajar bahwa seringkali ada banyak orang yang mengalami kesusahan, menderita. Di sisi lain ada orang yang ingin bebas dari berbagai penderitaan dan himpitan hidup. Apakah itu masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan banyak sekali kebutuhan lain yang dipermasalahkan. Orang-orang seperti ini pasti telah bergumul dan berdoa siang dan malam, memohon pertolongan Tuhan supaya dia boleh terlepas dari berbagai persoalan hidup, khususnya sakit dan penyakit. Akan tetapi ketika Tuhan telah membantu menolong, melepaskan dari penderitaan, siksaan, dengan mengabulkan permohonan kita, banyak kali kita berseru, berdoa, dan selalu meminta campur tangan pertolongan Tuhan dalam kesusahan, kesulitan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi ada realitas hidup banyak orang yang telah ditolong dan diberkati Tuhan, tapi lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita lebih sibuk dengan kesibukan kita sesama dan Tuhan dilupakan. Jadi seperti orang Samaria yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan dalam banyak kesempatan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Janganlah lupa bersyukur, berterima kasih. Tuhan sungguh-sungguh baik dan mengasihi kita, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semoga